Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, kami menghadap tata kasih karunia-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Engkau senantiasa menepati janji-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena perbuatan tangan Tuhan yang besar. Karenanya kami bawa Tuhan, bangsa ini di dalam tangan Tuhan.
Biarlah belas kasih Tuhan turun atas bangsa Indonesia Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Hari-hari ini tsunami pertobatan terjadi. Hari-hari ini tsunami revival terjadi di bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, api Pentakosta ketiga itu menyala di mana-mana Tuhan. Di dalam nama Yesus, bangkitkan Tuhan. Bangkitkan apimu. Bangkitkan dan curahkan apimu. Bangkitkan roh doa, pujian, penyembahan bagi seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Bahkan tempat-tempat, pulau-pulau, daerah-daerah yang tertutup pada Injil Tuhan hari-hari ini terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan sedang terjadi. Lawatan Tuhan sedang terjadi. Kesembuhan terjadi di atas bangsa Indonesia. Kesembuhan atas COVID-19, kami bersyukur karena tangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga COVID-19 boleh ditekan di bangsa ini dan semua mata bangsa-bangsa memandang kepada Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Menkes Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati mereka dan beri kekuatan kepada mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga bersyukur karena di Indonesia Tuhan terjadi kesembuhan Tuhan terhadap ekonomi. Tidak ada lagi resesi ekonomi Tuhan. Di dalam nama Yesus lapangan pekerjaan terbuka kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lakukan perkara yang besar, terobosan terjadi di bangsa ini Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan kemiskinan akan ditekan serendah-rendahnya Tuhan. Semua bangsa Indonesia mengalami kemakmuran. Di dalam nama Yesus diberkatilah tanahnya, diberkati lautan Tuhan, tambang-tambang diberkati sehingga bangsa Indonesia memperoleh kehidupan yang layak Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi Papua Tuhan. Di dalam nama Yesus, Shalom Papua. Terjadilah damai sukacita di Papua. Di tanah Papua ada lawatan Tuhan. Kami mau serahkan KKB ke dalam tangan Tuhan. Bongkar semuanya Tuhan. Setiap orang yang mensuplai senjata ke Papua Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau bongkar Tuhan, sehingga Papua menjadi tanah kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi TNI Polri Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, keberanian untuk menjaga NKRI ini tetap utuh Tuhan. Terjadilah Indonesia baru, Indonesia di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari-hari ini untuk setiap umat Tuhan, berikan kekuatan. Tidak ada lagi yang mundur dalam iman. Mereka tetap kuat untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap pemimpin-pemimpin gerejamu hari-hari ini Tuhan. Terlebih khusus kami mau berdoa bagi gembala sidang kami Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan terus tercurah, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan itu berasal dari hati Tuhan. Berkati setiap tim penggembala, gembala-gembala kuliah yang ada, PIC yang ada Tuhan, bahkan para pengerja. Semua mengarahkan perhatian dan fokus hanya kepada Tuhan hari-hari ini dan mencari tuntunan Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang indah itu pasti terjadi atas bangsa, atas gereja, atas keluarga kami masing-masing. Diberkatilah setiap orang, dan kami berdoa bagi setiap orang yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang menderita sakit Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang menderita kanker Tuhan, mereka yang ada di rumah-rumah sakit maupun yang di rumah-rumah Tuhan, mereka yang menderita tumor Tuhan, Bapa sembuhkan. Kami minta darah Kristus Engkau infuskan kepada mereka Tuhan. Kami panggil Engkau Jehovah Rabbah, hadirlah di sisi pembaringan mereka Tuhan, dan sembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hari-hari ini semua dibangkitkan, semua Tuhan, semua dibangkitkan dan memuliakan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, terang-Mu sudah datang. Bangkitlah karena terang Tuhan sudah datang. Terbitlah terang itu atas bangsa kami, atas kota kami, kota Bekasi, Kabupaten Kota Bekasi. Terjadilah Tuhan kemakmuran di Bekasi. Tidak ada lagi Tuhan intimidasi. Kami berdoa Tuhan,
Bagi setiap orang yang radikal Tuhan hari-hari ini, Engkau lawat mereka, jamah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapa, ampuni mereka. Di dalam nama Yesus, tangkap mereka Tuhan, biar Engkau berjumpa dengan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kami mau sehidangan, kami mau menerima tubuh dan darah Kristus. Kuduskan dan tahirkan kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami siap terima firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang siap menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagimu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Shalom jemaat Grand Wisata yang dikasih Tuhan. Senang sekali rasanya saya dapat bertemu kembali dengan saudara. Memasuki minggu pertama di bulan Oktober, saya yakin dan percaya penjagaan, perlindungan, penyertaan Tuhan tetap saudara rasakan di hari-hari ini. Dan saya percaya setiap langkah hidup kita Tuhan sudah atur, amin. Dan saya percaya ketika iman kita goyah, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita, amin. Haleluya, mari kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkah pimpin. Amin. Yes. Amin. Katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, oh tangannya, ya tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, ya tangannya, oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, ya oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, oh haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat dan dahsyat itu yang memampukan hidupmu di hari-hari ini. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Hanya Yesus yang menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi setiap kita. Apapun yang kau hadapi di hari-hari ini, masalah boleh yang kau hadapi, tapi yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu, yang dahsyat itu akan memampukan hidupmu. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan Yesus.
cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jemaat katakan, ku cari wajah, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Oh, ku dengar jawabmu.
saat ini Dia ada bersama denganmu. Apapun yang kau alami di hari-hari ini. Mungkin kau mengalami sakit. Mungkin kau mengalami kesedihan. Hilang pengharapan. Masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi hari ini ada nama Yesus yang kuat. Ada nama Yesus yang dahsyat. Yang sanggup memulihkan, menjawab setiap beban yang kau alami di hari-hari ini. Dia tidak jauh darimu. Dia ada bersama denganmu. Dia tahu apa yang kau alami, apa yang kau rasakan di hari-hari ini. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Mari dengan lembut katakan, oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku,
Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Haleluya, haleluya. Bapa, betapa kasih-Mu besar bagi kami. Kami boleh ada saat ini untuk datang menikmati hadirat-Mu, untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Penuhi kami dengan urapan yang baru, dengan kasih surgawi. Ya Roh Kudus yang manis, berikan kami pengertian, hikmat dan marifat. Terima kasih, haleluya.
Laya Shande Urabata Kaina Mahoraya Namase Iralah Hirekena Haina Maso. Kami datang ya Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami. Ya Roh Kudus, inilah persembahan kami, sebagai persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami perlu hikmat dan tuntunan daripada Roh yang memampukan kami untuk tetap berjalan, menjalani setiap panggilan dan destiny kami di dalam Kristus, di mana Engkau yang telah memanggil setiap kami untuk menemukan kehendak-Mu pada zaman ini. Ini kami Tuhan, pakai seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih. Kami mau berdiam di dalam hadirat-Mu, mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima tuntunan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Setiap kita yang siap mendengar tuntunan Tuhan, hari ini sama-sama kita berkata, haleluya, amin. Shalom, jemaat Kristus, keluarga Gereja Bethel Indonesia, Grand Wisata Rayon 8 yang terkasih. Tanpa terasa kita masuk di dalam bulan yang baru, bulan Oktober. Dan kita bersyukur kalau hari-hari ini kita terus melihat tangan Tuhan yang memulihkan keadaan di negeri kita, keadaan di kota kita, keadaan di gereja Tuhan, keadaan di komunitas, keadaan di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita. Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah gagal, dan Dia tidak pernah lalai untuk menemukan kita semua pribadi yang dikasihi Tuhan, pribadi yang dikasihi, pribadi yang telah dipilih dan dipanggil oleh-Nya. Saudara yang terkasih, masuk di bulan Oktober ini, Tuhan mengingatkan kepada kita tentang siapa kita ketika Dia menerima kita, ketika kita mengalami kelahiran baru, ketika kita menerima anugerah dan kasih karunia. Dikatakan Dia memberikan kita hati yang baru, roh yang taat. Artinya Dia mau kita menemukan sebuah keintiman, sebuah kedalaman. Bukan sekedar kita terima keselamatan, kemudian kita berdiam diri dan tidak melakukan apapun, hanya menjalani ibadah, hanya menjalani sebuah rutinitas. Saudaraku yang terkasih, gereja GBI Gatot Subroto, di mana gembala pembina kita
membawa seluruh umat Tuhan selama 33 tahun, masuk di tahun yang ke-34 di dalam sebuah DNA yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan dalam DNA gereja kita, yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Hari ini kita diingatkan apa yang mungkin dulu pernah kita lakukan, hari-hari ini kita mungkin mulai kendor. Kita mulai tidak lagi melakukannya. Kita mulai tidak lagi intim dengan Tuhan. Kita diingatkan bahwa DNA restorasi Pondok Daud harus tetap terjadi dalam hidup kita. Dan harus terus terjadi. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan demikian berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku yang terkasih, segala situasi, keadaan, kondisi yang sedemikian boleh kita jalani bersama dengan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Seringkali membuat kita mengingat apa yang dulu pernah kita nikmati, apa yang pernah kita rasakan. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yesaya, janganlah ingat-ingat lagi. Mengapa? Karena saya dan saudara ada di dalam rencana dan rancangan Allah. Dia yang merancang segala sesuatu, dia yang merencanakan sesuatu. Kalau dia berkata hari ini bahwa dia sanggup membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, artinya mujizat apapun dia sanggup lakukan dalam hidup kita. Katakan amin. Mungkin hari ini kita kehilangan sebuah kondisi yang dulu pernah kita jalani. Mungkin kita kehilangan pekerjaan kita. Ya. Mungkin kita kehilangan masa-masa yang dulu pernah kita nikmati. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kita percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan nyatakan. Kita sedang melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Ya, di masa-masa Pentakosta ketiga ini. Dia memanggil saya dan saudara untuk ada di dalamnya. Dia mengajak kita semua untuk menyambut sebuah lawatan besar yang terakhir dan terbesar pada zaman ini. Di mana Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran. Akan ada penuaian terbesar dan terakhir. Di mana generasi Yeremia dibangkitkan, diurapi oleh Tuhan. Menjadi generasi yang cinta Tuhan dan dipakai luar biasa oleh Tuhan di masa-masa ini. Bahkan penyelesaian amanat agung akan terjadi dan sedang terjadi. Dan penginjilan, pemberitaan Injil dari timur ke barat sedang terjadi. Segala sesuatu yang begitu dahsyat di mana kita hari ini harus kembali. Kita harus kembali. Saudara, dengan roh yang menyala. Dengan kita berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku terima lawatanmu, aku terima urapanmu. Aku terima penggenapan janjimu. Di mana engkau akan memakai hidupku hari ini. Mari kita bangkit. Kalau kita melihat ke belakang, maka kita akan menjadi lesu. Kalau kita melihat ke belakang, kita akan membandingkan sesuatu yang menurut ukuran kita, menurut mata kita, jauh lebih baik, jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Tetapi perhatikan saudaraku, Tuhan punya rancangan di luar daripada pandangan paradigma manusia.
Tuhan punya sesuatu yang lebih dahsyat dari apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dan tidak pernah terdengar, yaitu sesuatu yang harusnya hari ini saya dan saudara menemukannya. Saudara, di dalam Amos 9 ayat 11 dikatakan demikian, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Saudara, bicara sebuah kata pondok Daud, bicara di mana perjumpaan Daud secara pribadi kepada Tuhan dalam sebuah tenda. Ya, dalam sebuah tenda, saudara. Tetapi saya percaya yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah bagaimana momen, bagaimana ketika saat itu Tuhan berjumpa dengan Daud, itu yang membuat sebuah kesan, yang membuat perjumpaan yang tidak terlupakan di mata Tuhan. Mengapa Tuhan berbicara kembali kepada pondok Daud? Pondok Daud berbicara hidup kita hari ini. Pribadi-pribadi yang telah menerima Kristus, pribadi yang ditebus, pribadi yang menerima anugerah dan kasih karunia. Saudara, pondok Daud berbicara hidup kita hari ini di hadapan Tuhan, yang kita persembahkan, yang kita bawa di hadapan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ya. Dikatakan di sini, aku yang akan menutupnya, aku yang akan mendirikannya kembali, aku yang akan membangunnya kembali. Ada 3 kata kembali tertulis di dalam Amos 9 ayat 11. Artinya roh Tuhan yang hari ini ada di dalam hidup kita semua, mau mengembalikan sesuatu yang begitu besar dalam rancangan Allah yang dahsyat, yang hebat di masa-masa zaman akhir ini. Sesuatu yang tertulis juga di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16-17. Sebuah penegasan firman Tuhan berkata, ayat yang ke-16, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudara, Allah yang menciptakan manusia pertama di Taman Eden memiliki sebuah rencana yang luar biasa. Ketika firman Tuhan mengatakan oleh karena satu orang dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, tetapi karena satu orang yaitu Yesus, maka ada keselamatan, ada anugerah, ada kasih karunia, ada kemenangan yang diberikan. Sebuah keintiman yang dirindukan oleh Allah kembali diceritakan, kembali bukan hanya disampaikan, tetapi menjadi sebuah kerinduannya bahwa hari ini pondok Daud itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Keintiman itu ada di dalam hidup kita hari ini. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 23 sampai 24, katakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara, roh yang baru itu ada di dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak menghormati dan menghargai pribadi itu. Apa yang dikehendaki oleh Bapa? Dia memiliki sebuah visi di dalam hidup kita hari ini. Dan Dia mengingatkannya bahwa Dia Allah yang layak disembah. Dia mau kita menyembah Dia.
bukan saat kita ada di gereja, bukan saat kita ada di dalam mesbah keluarga saja, bukan saat kita ada di dalam pertemuan-pertemuan, meskipun hari ini masih melalui online. Tetapi bagaimana ketika setiap hari hidup kita jalani hari demi hari, waktu demi waktu. Itulah persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Bapa. Hidup yang serupa dengan Kristus. Hidup di dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Apa yang menarik ketika Tuhan berkata, aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan akan kuteguhkan sebuah gairah, sebuah keintiman, sebuah kerinduan yang dalam. Saudara, hari ini kalau kita renungkan, apakah masih ada kerinduan yang dalam ketika kita datang membawa hidup kita, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Kita menikmati lebih dari apapun juga. Kita menanggalkan seluruh apa yang ada di dalam pemikiran kita. Untuk sementara waktu kita fokus dan menyatakan, mengekspresikan kasih kita kepada Dia. Hari-hari yang online ini tetap merupakan hari-hari yang sibuk bagi kita. Tetap merupakan hari-hari yang menyita fokus dan perhatian kita. Tantangan pada zaman ini jauh lebih besar, jauh lebih kuat untuk memisahkan kita, untuk membawa kita keluar dari sebuah rancangan Tuhan. Ketika Dia memanggil kita, menyelamatkan kita, Dia rindu bahwa kita menemukan apa yang menjadi isi hatinya. Kita mendengar sungguh-sungguh tuntunannya. Hidup ke depan kita tidak tahu. Tapi satu hal, kalau kita ada di dalam keintiman bersama dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan menyatakan perjanjian kepadamu, bahkan kepada keturunanmu. Dan Dia juga berkata, aku tidak lagi menyebut engkau hamba, tetapi engkau adalah sahabat. Sebab akan kuberitahukan hal-hal yang intim, hal-hal yang khusus, hal-hal yang merupakan rencana dan rancanganku atas kehidupanmu. Saudara, perjalanan ini tidak akan berhenti. Bahkan ketika kelak kita nanti berjumpa dengan Tuhan di sorga, kita tetap memuji dan menyembah Dia. Seluruh malaikat di sorga, apa yang tertulis di dalam Wahyu, di mana Yohanes mendapatkan penglihatan, dikatakan ada pujian penyembahan, ada korban yang dinaikkan kepada Dia, ada doa-doa. Saudara, ini sebuah kehidupan yang sesungguhnya dari seorang penyembah, dari seorang yang dipanggil menjadi manusia baru dalam keintiman. Saya berdoa kita menemukan sesuatu yang membangkitkan kita kembali hari ini. Kalau sudah lama kita tidak lagi sungguh-sungguh di dalam doa, maka hari ini roh doa yang kuat, urapan doa, kuasa Roh Kudus kita terima. Kalau sudah lama kita tidak lagi memuji, menyembah, maka hari ini urapan pujian penyembahan itu kita terima di dalam nama Yesus. Sehingga kita tidak lagi hari-hari ini melihat
hal-hal yang membawa kita semakin tidak mengerti akan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Saudaraku, restorasi Pondok Daud diartikan bahwa Tuhan merindukan sebuah mezbah yang dibangun kembali dengan keintiman di dalam doa, pujian, penyembahan secara terus-menerus. Dan ini berbicara sebuah gaya hidup pribadi kita di dalam Kristus, di mana Dia yang telah menjadi korban penebusan membawa kita kembali memiliki sebuah hubungan dengan Bapa, di mana dikatakan kita bisa memanggil dan berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Karena kita adalah anak. Seorang anak, dia datang kepada bapaknya dan dia menikmati sebuah keintiman di mana kasih Bapa itu dia terima. Dan anak pun bisa mengekspresikan kasih kepada bapaknya. Untuk mempersembahkan seluruh kehidupan yang Tuhan berikan dan anugerahkan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Pondok Daud ini berbicara sesuatu yang spesial. Kalau Alkitab mencatat bagaimana seorang Daud begitu berkenan di hati Tuhan, karena ada sebuah gairah yang melebihi apapun juga di dalam hidup Daud, yang tidak dia bisa tahan, yaitu hadirat Tuhan, yaitu pribadi Tuhan, yang sungguh-sungguh dia kejar, yang sungguh-sungguh dia cari, yang sungguh-sungguh menjadi utama dan terutama dalam hidupnya. Saudara, sesuatu yang roh itu memampukan kita semua untuk sungguh-sungguh mengalami apa yang dialami oleh Daud. Memampukan kita semua untuk masuk di dalam sebuah keintiman, menjadi pribadi-pribadi, mempelai-mempelai, memasuki masa-masa di zaman akhir ini. Restorasi Pondok Daud di dalam perjalanan gereja kita berkata bahwa restorasi Pondok Daud berbicara prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Saudara, apa yang menjadi kehendak Bapa? Yang pertama, Bapa mau ada sebuah level keintiman. Artinya kita dapat memahami dan mengerti apa yang Ia kehendaki dalam waktu-waktu kehidupan kita. Daud berkata, ketika pagi hari aku menunggu-nunggu, aku menanti-nantikan Engkau, dan aku siap menerima dan mendengar suara. Saudara, tidak ada yang lebih menarik selain kehendak Bapa itu kita temukan di dalam keintiman, di dalam sebuah privasi, hubungan yang melekat kepada Dia. Ya. Yang kedua berbicara, bukan hanya kita mengerti dan paham akan kehendak Dia, tetapi melakukannya. Artinya, ketika kita mengerti, ketika kita memahami kehendak Bapa, kita dimampukan oleh Allah untuk melakukannya. Yang ketiga, kita mengikuti kegerakan daripada Roh Kudus yang membawa gerejanya, yaitu kita semua. Konsep gereja di sini adalah kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dari waktu ke waktu, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan tuntunan kepada umat yang Ia kasihi, kepada umat yang Dia miliki, imamat rajani bangsa yang kudus. Itulah kita semua. Dan bagaimana kita menggenapi rancangan dan rencananya untuk melakukan perintah amanat agungnya. Itulah yang dikehendakinya.
Yang keempat berbicara bahwa dengan perintahnya yang kita terima, kita menjadi menyesuaikan dengan perubahan paradigma yang ada. Saudara, zaman ini begitu berubah. Merubah pola pandang, pola pikir, merubah pola beribadah, ya, merubah pola kita membangun sebuah hubungan. Tetapi ada yang tidak berubah, yaitu bait kudusnya, manusia di dalam Kristus, yaitu saya dan saudara. Kita bisa datang merendahkan diri, kita bisa memuji, menyembah, meninggikan namanya. Tidak ada yang berubah, saudara. Tidak ada yang berubah. Berbicara keintiman, ketika kita ada sendiri, ketika kita ada bersama dengan keluarga, ketika kita ada bersama-sama orang percaya, ketika kita ada di marketplace, ketika kita ada di sekolah, ketika kita ada dimanapun Tuhan tempatkan kita tetap bisa menjadi pribadi yang menyembah, pribadi yang memuji, memuliakan Dia. Saudara, tidak banyak orang mau sungguh-sungguh masuk di dalam keintiman. Karena ketika kita sungguh-sungguh berkomitmen meminta kuasa Roh Kudus membawa kita di dalam keintiman, maka kita harus menanggalkan seluruh hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita, yaitu kedagingan kita, manusia lama kita. Tuntunan Roh Kudus akan mengizinkan saya dan saudara untuk menanggalkan manusia yang bersifat daging. Kita harus memiliki sebuah kerelaan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dengan kita datang, merendahkan diri, meninggikan Dia, dan mendengar apa yang disampaikan oleh pribadinya. Apakah itu sebuah koreksi, sebuah peringatan? Daud, pribadi yang rendah hati. Dia mau hidupnya dibentuk. Daud bukan orang yang sempurna, saudara. Tetapi dia tetap mendapatkan sebuah tempat istimewa di hati Tuhan. Karena dia betul-betul tahu menyenangkan hati Tuhan. Dia tahu betul-betul mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, restorasi Pondok Daud berbicara bagaimana tadi dikatakan bahwa akan ada tiba waktunya supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang disebut milikku akan melakukan itu. Saudara, ketika Israel mengalami sebuah pertobatan, di mana saat itu Nabi Elia berdoa, ya, terjadilah sebuah revival. Tertulis di dalam 1 Raja-Raja, ayatnya yang ke pasal 18, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 dan seterusnya. Saya bacakan bagi saudara semua. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Dikatakan firman Tuhan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudara, ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dari apa yang dialami oleh bangsa Israel yang saat itu
Memang Tuhan menyuruh Elia untuk berdoa. Ya. Tetapi ada 3 hal yang akan kita pelajari dan kita terima sebagai kebenaran yang akan membangun kita, membangkitkan kita hari ini. Apa yang kita rindukan terjadi, apa yang kita doakan, ya, apa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Ada 3 hal dari kisah sebelum Elia berdoa dan dikatakan saat itu, ya, mereka bertobat. Ayat 37 katakan demikian. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saudaraku, ketika Tuhan membangun kembali mezbah yang ia rindukan di dalam hidup saya dan saudara, menjadi pribadi yang intim, Dia akan memakai kehidupan kita. Kehidupan kita akan memancarkan terang kemuliaannya, sehingga orang yang belum mengenal Dia, ya, menjadi takut dan percaya kepada Dia. Seperti apa yang tertulis, mereka akan bersujud. Artinya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada 3 hal yang Elia lakukan saat itu. Ayat yang ke-31 katakan demikian. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. 12 batu berbicara, 12 suku berbicara keunitian. Saudara, hari ini keunitian adalah hal yang utama yang akan mendatangkan lawatan yang besar. Saudara, kita menanti-nantikan dan kita terus berdoa bahwa lawatan terbesar dan terakhir di masa Pentakosta ketiga akan terjadi. Unity berbicara kesatuan hati. Ya. Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kedua, katakan demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Unity. Tubuh Kristus harus unity supaya lawatan yang besar itu terjadi. Saudara, kalau kita berbicara secara internal tubuh Kristus, maka kita harus melihat dan merefleksikan hidup kita hari ini. Apakah sebagai saudara di dalam Kristus? Apakah sebagai orang-orang percaya yang dipersatukan di dalam gereja, di dalam komunitas sel, di dalam kul, di dalam keluarga, masih kita ada keunitian? Atau kita masih menguatkan ego kita? Kita masih berkata bahwa saya yang paling benar. Saya golongan ini, saya golongan itu. Tidak, saudara. Jangan. Tuhan mau menyatakan lawatan yang dahsyat ketika kita unity. Ketika kita unity, kita merendahkan hati bersama-sama di hadapan Tuhan. Apapun yang hari ini mengusik hati kita, pikiran kita, perasaan kita, ya, harus kita tanggalkan seluruh ego, seluruh kepentingan kita, seluruh ambisi kita, seluruh agenda hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Tapi kita berkata bahwa Tuhan, aku mau membawa hidupku di hadapan-Mu. Pakailah hidupku bersama-sama dengan orang-orang kudus untuk mengalami lawatan yang terbesar, yang terakhir di masa Pentakosta ketiga ini. Hal yang kedua yang Elia lakukan, ayat ke-33, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu.
Ini berbicara sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tertulis di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, kita tidak akan tahu mana yang menjadi kehendak Allah kalau kita tidak membawa hidup kita untuk dipersembahkan di atas mezbahnya Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Yes. Tubuh ini adalah bait kediaman Tuhan. Ketika Dia merestorasi, Dia membersihkan sesuatu yang tidak membuat kita bertumbuh dan berbuah. Ya. Yesus berkata, setiap ranting yang ada padaku akan kupotong, supaya dia bisa berbuah lebih lebat lagi. Saudara, proses Tuhan memang tidak enak. Proses Tuhan harus menyalipkan segala keinginan kita, hawa nafsu, kedagingan. Gak enak, saudara. Tapi ini yang Tuhan mau. Engkau mau berbuah, kau harus izinkan Tuhan membersihkan ranting-ranting yang ada di dalam hidupmu, supaya engkau bisa dipakai lebih lagi menjadi alat kemuliaan. Hal yang ketiga, sesuatu yang mahal saat itu dipersembahkan oleh Elia di hadapan Tuhan, di atas mezbah Tuhan. Ayat yang ke-34 dikatakan, sesudah itu Elia berkata, penuhilah tempat buyung air dengan air, 4 buyung dengan air, dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka juga membuat kedua kalinya. Dan begitu juga untuk ketiga kalinya. Dan mereka membuat itu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir di sekeliling mezbah. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saudara, saat itu sedang terjadi kekeringan yang dahsyat. Air begitu mahal. Hal yang ketiga berbicara sesuatu yang mahal yang kita pegang hari ini. Sesuatu yang paling berharga di hidup kita. Ketika Tuhan memerintahkannya untuk dipersembahkan kepada Dia, apakah kita mau menyerahkannya? Saudara, ketika Ishak dibawa oleh Abraham seturut dengan perkataan Tuhan, Abraham taat, saudara. Kita mudah menyatakannya demikian karena kita tidak mengalaminya. Tetapi yang ini yang Tuhan mau. Ketika ada sesuatu yang berharga di hidup kita, kita bawa, dipersembahkan di atas mezbah. Supaya apa? Supaya lawatan Tuhan yang besar itu terjadi. Dikatakan kemudian pada waktu mempersembahkan korban, ya, ayat 38, turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang ada di dalam parit itu habis dijilat. Saudara, perkenanan Tuhan begitu dahsyat atas apa yang dipersembahkan oleh Elia. Tuhan menyatakan dirinya dan Dia berkata bahwa akulah Allah di tengah-tengah Israel dan akulah Raja atas engkau. Elia menemukan sesuatu yang benar
yang dia bawa dan persembahkan, dan Tuhan berkenan atas persembahan itu. Hidup kita hari ini sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Tetapi akan tiba waktunya, sesuatu yang berharga menurut kita, Tuhan kehendaki untuk diberikan kepada Dia. Saudara, kebenaran ini begitu dalam. Tapi saya percaya setiap kita dapat sungguh-sungguh melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Bagaimana kita bisa membawa sesuatu yang harum di hadapan Tuhan melalui apa yang ada di pada kita hari ini sebagai bait kudusnya? Dikatakan penyembah yang benar yang membawa harum di hadapan Tuhan adalah ketika dia hancur hati di dalam doa, pujian, dan penyembahannya. Dia membawa seluruh kehidupannya dimulai dari kehancuran hati dan belajar bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Melalui kehancuran hati, Tuhan melihat sebuah kesungguhan dan Dia akan datang menjumpai ketika sesuatu itu kita bawa di hadapannya. Dia akan menjumpai kita. Keharuman dari kehancuran hati akan memenuhi hidup saya dan saudara. Keharuman berbicara penyerahan total kepada Dia. Hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hidup hanya rindu dan rela mengizinkan bait Tuhan itu terbangun, terpelihara di dalam penyembahan doa dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Saudara, ketika kita lakukan ini, maka iblis tidak bisa menyentuh hidup kita, saudara. Mengapa? Karena dia tahu ketika ada waktu-waktu kita tidak ada di dalam bait kudusnya Tuhan, di mana kita hidup sungguh-sungguh dalam tuntunan, dalam kasih Tuhan, maka dia akan mencoba menjauhkan kita daripada keintiman. Hari ini bersekutulah kembali kepada Tuhan bersama orang-orang kudusnya. Masuk kembali di dalam doa, pujian, penyembahan. Kita menara doa fajar. Bahkan hari ini Gereja Gatot Subroto di bawah gembala pembina kita ada APT, ya, Azusa Street Prayer Tower, 24 jam, satu hari. Ini sebuah anugerah. Dan kita percaya bahwa doa-doa yang luar biasa ketika tubuh Kristus bersehati menaikkannya di hadapan Tuhan, maka ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Sesuatu yang kembali harus terjadi dan dibangun oleh pribadi Roh Kudus dalam hidup kita, memampukan saya dan saudara untuk memahami bagaimana kita harus hidup hari ini di dalam zaman ini dan menerima janji-janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan di zaman akhir sedang dilimpahkan. Katakan amin. Dia sendiri yang akan meneguhkan perjanjian kekal kepada kita sebagai manusia yang dipanggil dan pilihnya. Bahkan janji firman-Nya akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Hanya melalui pribadi yang mau membayar harga dan memberikan seluruh kehidupannya dan mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Saudara, ini bukan undangan, tetapi inilah yang Tuhan mau. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dan kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya dengan melakukan
sebuah nyanyian di hadapan Tuhan. Tetapi ini adalah bukti penyerahan hidup kita seutuhnya di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, pejamkan mata, tutup Alkitab, kita datang sembah Dia. Dia Bapa yang menghendaki kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam pujian penyembahan, di dalam keunitian, sebagai prajurit-prajurit yang gagah perkasa dan melakukan kehendak. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dengarlah suaranya pagi ini, hari ini. Dia memanggil engkau. Dia mau kembali menikmati bait kudusnya yang ada di dalam hidup kita hari ini. Dia telah menganugerahkan rohnya. Maka hari ini Dia rindu kita kembali menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada sesuatu yang lebih bergairah bagi Daud, sesuatu yang menarik hati Tuhan, selain ketika Daud masuk di dalam pondok itu, menikmati sebuah perjumpaan, menikmati sebuah hadirat yang begitu dahsyat dan luar biasa, melebihi apapun juga. Bapa, bahwa setiap kami menemukan kembali pondok Daud, mezbah yang Kau sendiri akan telah mendirikannya dan meneguhkannya dalam hidup kami. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berharga dari apapun juga, selain ketika kami mengalami hadirat, mengalami urapan kuasa-Mu. Oh haleluya, ampuni kami Tuhan. Selama ini kami tidak menghargai dan menghormati pribadi-Mu. Oh rabasyandata karabasyiteke nahaina mahora. Roh Kudus, ampuni kami. Oh Tuhan, penuhi kami ya Roh Kudus.
bawa kami lebih lagi mengalami pribadi-Mu, masuk dalam keintiman, menikmati kasih anugerah-Mu Bapa. Ya Roh Kudus, lawatan-Mu nyata, kami rindu, kami rindu. Haleluya, 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 haleluya. Mari. Dia berkata, engkau anak-anak yang kukasihi, aku berkenan atasmu. Hari ini aku rindu menikmati kembali doa pujian penyembahan yang kau naikkan. Karena ada sebuah gairah, ada sebuah cinta, ada sebuah keintiman. Bukan rutinitas. Oh iya rahoraya namasyanda. Terus lawatan-Mu, kuasa-Mu nyata. Bekerjalah ya Roh Kudus, anugerah-Mu, anugerah-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Lawatan-Mu begitu dahsyat ya Rabb. Oh rapasyadakaralah oraya rapasya. Oh rapasyadakaralah papa-papa-raya namasyiri. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kau sudah mengurapi kami Tuhan. Kami akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami telah terima urapan yang baru hari ini. Setiap kami akan menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang memiliki sebuah gaya hidup berdoa, memuji, menyembah di dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Terima kasih buat anugerah dan urapan-Mu yang melimpah bagi kami hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur.
kita akan sehidangan dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, setiap kali kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan minum cawan berisi anggur yang melambangkan darah Kristus, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Tuhan mau kita mengambil bagian dalam perjamuan dengan cara yang benar di hadapannya. Mari datang kepada Dia. Jikalau ada hal-hal yang diingatkan oleh Roh Kudus, baiklah kita menyelesaikannya di hadapannya sebelum kita masuk di dalam perjamuan. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Panggil Dia. Jesus, Jesus, You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Oh, Rabba Syapata Karata. Tidak ada kasih yang begitu besar selain kasih seorang sahabat memberikan nyawanya ganti sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya sebagai korban tebusan bagi dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, supaya kita semua hari ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingatlah akan kasih, ingatlah akan salib itu, dan jangan pernah melupakan kebaikan. Itulah yang membuat kita hidup hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur saat ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berisi anggur yang atasnya kita ucapkan syukur saat ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
naikkan syukurmu, bermazmurlah kepada Dia dengan berkata-kata, terima kasih Tuhan, tiada terukur kasih setiamu, betapa besar pengorbananmu, kami berterima kasih, kami bersyukur, tiada Allah yang seperti Engkau, tiada tertandingi kebaikanmu. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah terima kesembuhan, kami telah terima pemulihan, kami telah terima kelepasan, kami telah menerima kekuatan yang baru, kami telah menerima mujizat, bahkan jawaban doa dan pengharapan yang baru dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala karya-Mu. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesusku. Bapa, terima kasih. Kami mengalami lawatan yang dahsyat hari. Urapan-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna, kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, membuat kami terus berjalan di dalam tuntunan untuk melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat milik kepunyaan. Pakai hidup mereka semua untuk menjadi pelaksana amanat agung dan menyelesaikan amanat agung. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang selalu menyertai kita, dahulu, sekarang, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Setiap kita yang telah menerima berkat, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Salam integritas. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita telah mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa, dan saya percaya apa yang kita dengar hari ini akan membangun setiap kita, dan biarlah kita bisa hidup di dalamnya. Puji Tuhan, sebelum kami membacakan beberapa pengumuman sehubungan dengan kegiatan kita di sepanjang minggu, terdahulu kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa buat persembahan dan persepuluhan. Sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kemurahan-Mu. Engkau mengerjakan sukacita dan sejahtera memberkati setiap kami. Terlebih hari ini, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah yang kami dengar bisa membangun hidup kami, dan kami bisa menjadi pribadi yang melakukan bersama Engkau. Engkau urapi hamba-Mu yang telah menjadi berkat-Mu bagi kami hari ini. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Sebentar anak-anakku akan membawa persembahan dan mengembalikan persepuluhan
biarlah dari tempatmu yang maha tinggi Engkau tilik. Kami percaya Engkau telah memberkati setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang akan membawa persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai pengumuman yang pertama, kami sampaikan bahwa setiap hari Selasa jam 7 malam ada menara doa. Jadi kami mengundang setiap jemaat yang ada, setiap kita untuk bisa bergabung dalam menara doa ini. Sekali lagi, setiap Selasa jam 7 malam. Yang kedua adalah setiap hari Kamis jam 10.30 akan diadakan rumah doa. Selanjutnya kami mengundang setiap pria yang ada untuk bergabung bersama kami pada jam 5 pagi dalam acara doa Fajar Pria. Acara ini khusus pria. Di sini kita bisa berfellowship sesama pria, pujian dan penyembahan. Dan kami percaya banyak manfaat yang bisa kita dapatkan lewat acara ini. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan pelayanan kul, baptisan air, penyerahan anak, dan BP2N atau bimbingan pram pasca nikah, dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya, lewat kesempatan ini, kami menyambut setiap Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Kami ucapkan selamat datang, dan jika belum ada tempat yang tetap, kami dengan sukacita menerima Bapak dan Ibu bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Sekian pengumuman dari kami. Bapak Ibu tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.